pesertanya adalah teman-teman ini bergabung dalam UKM gitu ya? Atau Ya, seperti itu. bagaimana? Oke, oke. Karena sebelumnya informasinya ke mahasiswa gitu ya. Oke, mahasiswa Poltekkes. Oke, anyway, nanti teman-teman bisa langsung tanya kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikomentari langsung gitu ya. Jadi saya akan coba mulai aja. Di sesi kedua ini saya akan lebih membahas tentang tahapan-tahapan dalam proyek gitu. Tadi di sesi pertama Pak Rudi sudah membahas perkenalan gitu ya tentang bagaimana sih memanage suatu proyek gitu ya. Nah mungkin saya akan coba sedikit balik lagi ya dengan pengertian sebenarnya apa sih proyek itu gitu ya. Apa bedanya proyek dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain sih sebenarnya gitu. Ada yang bisa menjawab atau mau komentar gitu. Apa sih yang membedakan proyek dengan pekerjaan biasa gitu. Atau kalau kita lihat itu kita sering banget gitu ya mendengar kata, oh saya lagi sibuk nih banyak proyek gitu. Sebenarnya apa sih maksudnya proyek itu gitu. Ada yang bisa share atau mau jawab? Atau masih malu-malu semua? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau membedakan suatu proyek dengan pekerjaan biasa, itu sebenarnya ada dua keyword utama dari mengapa sesuatu hal itu atau sesuatu pekerjaan atau suatu hal itu kita sebut sebagai proyek gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahwa yang kita sebut proyek itu adalah sesuatu yang temporary, artinya sementara. Nggak ada kalau proyek itu berlangsung selamanya namanya bukan proyek sih. Ya, jadi itu bisa sesuatu yang rutin, bisa tugas harian dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi sesuatu hal yang temporary, yang punya batas waktu. Ya, jadi kita punya batas waktu untuk mengerjakannya. Jadi misalnya proyek ini akan selesai tahun ini, gitu. Ya. Atau 2 bulan lagi, atau 1 bulan lagi. 1 bulan ini harus selesai proyeknya dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, proyek itu akan mempunyai tujuan tertentu, ya, untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau menghasilkan suatu aplikasi tertentu misalnya, ya, ada purpose di sana gitu, ada tujuan yang akan kita capai dengan adanya proyek itu. Ya. Sampai di sini cukup jelas kan ya? Jadi ini ada dua keyword utama kenapa sesuatu itu tuh kita sebut sebagai proyek. Nah, ketika kita bicara project management, tadi juga udah disampaikan oleh Pak Rudi, ya, pada saat kita bicara manajemen proyek, ya, manajemen proyek sendiri itu tuh merupakan aplikasi dari knowledge, skills, tools, teknik ya, jadi pengetahuan, kemampuan kita gitu ya, tools, alat-alat atau teknik-teknik yang ada untuk melakukan aktivitas project, dan yang itu yang saya highlight adalah untuk memenuhi persyaratan yang diharapkan dari suatu proyek. Ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan semua itu dalam suatu aktivitas proyek untuk memenuhi project requirements, persyaratan yang diinginkan dari suatu proyek atau sesuatu yang diharapkan dari proyek itu. Ya. Ini sedikit review. Jadi itu yang dinamakan manajemen proyek. Nah, tadi juga Pak Rudi menyebutkan bahwa di banyak kasus gitu ya, proyek itu tuh gagal. Atau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman punya pengalaman juga pada saat melakukan suatu proyek gitu. Apa sih yang terjadi di detik terakhir pada saat mau diluncurkan gitu produknya, atau kita sudah komit misalnya proyeknya itu tuh selesai minggu ini gitu ya, dan hari Jumat ternyata masih banyak yang harus dikerjakan. Ya. Nah, ini ada sense of panic gitu, ada kepanikan yang biasanya di akhir-akhir project itu.
itu juga yang menyebabkan kita harus memanage proyek itu tuh dengan lebih baik. Karena banyak kasus proyek itu tuh gagal entah karena tidak bisa menghasilkan produk atau goal yang diharapkan, itu tidak bisa memenuhi goal yang diharapkan, atau bisa juga karena tidak memenuhi, tidak selesai tepat waktu seperti yang diinginkan, gitu ya. Jadi itu yang mendasari kenapa kita belajar atau pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana memanage suatu proyek. Sampai saat ini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, saya akan coba lanjut lagi. Kita sampai pada tahapan-tahapan proyek itu sendiri, atau kalau di PMBOK itu kita lebih lebih terminologi itu project life cycle atau siklus hidup dari suatu project, gitu ya. Ada 5 tahapan utama, gitu ya, dari bagaimana kita melakukan konseptualisasi dari proyek itu. Jadi di sini kita melakukan definisi goal-nya, ya, goal dari project kita apa, terus kita melakukan perencanaan yang nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih detail lagi oleh Budia. Terus eksekusi, tadi juga sudah disampaikan juga sedikit oleh Pak Rudi ya. Kita melakukan closing and evaluation, ini kadang juga bisa digabung jadi satu tahapan ya. Jadi gimana kita menutup proyek itu, bagaimana kita melakukan transfer proyek itu ke klien atau ke stakeholder kita atau sponsor kita yang jadi yang membiayai proyek kita gitu ya misalnya. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Ya, jadi evaluasi di sini adalah kita melakukan diskusi, melakukan review gitu, bagaimana pelaksanaan proyek itu dan harapannya itu bisa digunakan untuk proyek-proyek berikutnya. Ya, nah di tahapan-tahapan proyek ini kalau kita lihat tuh sebenarnya kalau kita lihat effort atau usaha yang dilakukan di tiap-tiap tahapan itu, ini sebenarnya bentuknya semacam kayak lonceng gitu, bell curve gitu ya. Jadi di eksekusi itu ada biasanya effort yang atau usaha yang dilakukan itu tuh paling tinggi gitu ya. Jadi awalnya kan waktu kita mendiskusikan konsep dari proyek kita gitu ya. Oh kita pengennya ini, kita pengennya itu, kita tujuan dari proyek ini itu seperti ini. Itu usahanya nggak begitu banyak. Ini masih kayak warming up gitu. Planning juga gitu, udah mulai naik. Nah, di eksekusi itu adalah energi yang paling banyak yang biasanya dikeluarkan di tahapan suatu proyek. Ya. Setelah eksekusinya selesai, nah ini cooling down, agak turun lagi sampai evaluasi turun, lebih turun lagi. Ya, jadi itu in general. Saya akan coba bahas satu persatu lebih detail lagi. Ya. Jadi di tahapan pertama, tadi saya bilang kita membicarakan konsep, ya kita membicarakan definisi dari goal itu, gitu ya. Definisi goal dari proyek itu, ya. Goal dari proyek harus fokus untuk memberikan business value ke organisasi. Ini adalah sesuatu yang penting, ya. Karena pastinya kita nggak mau melakukan proyek atau mengadakan proyek yang sia-sia, gitu ya. Tadi Pak Rudi juga menyampaikan ya, dari visi misi diturunkan ke strategi perusahaan dan kemudian jadi goal dari suatu proyek. Jadi kita harus memastikan kalau kita bicara proyek dalam konteks organisasi ya atau misalnya dalam case perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya kita ingin bikin suatu proyek gitu, Bapak Ibu pengen melakukan terobosan baru misalnya, saya pengen ini deh bikin website untuk usaha saya gitu misalnya. Itu kan suatu proyek ya. Kita akan kita akan memastikan goal dari proyek tersebut gitu ya. Goalnya apa sih dari pembuatan website untuk usaha Bapak Ibu gitu misalnya. Ya.
apa sih yang kita ingin capai dari situ. Nah, itu kita akan membicarakan konsepnya di awal, dan kita harus melakukannya dengan jelas, ya, fokus, ya, apa sebenarnya business value dari proyek itu ke organisasi atau ke perusahaan Bapak Ibu. Ya. Dan ini nanti akan memberikan fokus yang jelas, akan menjadi panduan atau guidance dalam pelaksanaan proyek itu sendiri. Termasuk untuk mengetahui apakah proyek kita itu sukses atau tidak dengan sumber daya, waktu, dan lingkup yang sudah disepakati bersama. Ya. Jadi ini tahapan pertama yang menurut saya cukup penting. Kemudian di tahapan kedua ada planning, ini perencanaan, ya. Di sini ada perencanaan sumber daya, ya, dan penjadwalan juga termasuk, ya, bagaimana penjadwalan proyek itu sendiri, berapa orang yang terlibat dalam minggu pertama, minggu kedua, dan sebagainya, berapa biaya yang dibutuhkan, dan sebagainya. Detailnya nanti akan ada di sesi berikutnya dari Budia. Di tahapan perencanaan ini, kita juga harus mendefinisikan atau mendevelop atau memulai merencanakan bagaimana kita melakukan kontrol dan monitor pelaksanaan proyek itu sendiri. Jadi bagaimana progres itu akan dikomunikasikan misalnya, gitu ya, atau bagaimana bagaimana kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi, harus siapa yang bertanggung jawab, harus dengan persetujuan siapa, itu harus direncanakan dalam tahapan ini. Kemudian yang ketiga, eksekusi. Jadi ini kita melakukan pelaksanaan implementasi dari proyek itu sendiri, ya. Jadi setelah perencanaan, setelah kita melakukan menghasilkan perencanaan proyek, ya. Jadi kita sudah punya budget, punya anggaran untuk pelaksanaan proyek itu, kita punya penjadwalan atau schedule untuk pelaksanaan proyek itu, ya. Kita melakukan eksekusinya. Ya. Nah, di sini kita di eksekusi ini kita memastikan, kita mengatur atau mengorganisasikan, gitu ya, memastikan ruang lingkup proyeknya itu, jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia itu sesuai, atau memastikan bahwa itu semua tuh dapat diatur untuk tercapainya goal dari proyek. Ya. Kemudian progresnya itu juga harus didokumentasikan dan dibandingkan dengan rencana yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Ya, atau kita sebutnya rencana baseline. Ya. Kemudian komunikasi kinerja proyek dengan seluruh pihak yang terkait, itu termasuk dengan seluruh tim proyek, dengan seluruh dengan pihak sponsor misalnya, atau klien, atau beberapa pihak lain yang memang terkait dengan proyek itu. Nah, ini sedikit saya singgung juga pada saat kita melakukan eksekusi dari proyek itu, ada yang namanya, ada istilah yang cukup populer, ya, dengan judul namanya triple constraint, ya. Dan sebenarnya ini berlaku secara general dengan proyek apa saja, gitu ya. Jadi sesuai namanya, ya, triple constraint, ada 3 hal di situ yang terlibat, yaitu kita bicara ruang lingkup, kita bicara waktu, dan kita bicara biaya atau resource di sini, ya. Resource, semua sumber daya itu tuh kita masukkan sebagai cost. Ini saya ingat banget sebelum saya belajar tentang project management secara detail, ya. Saya punya, atau saya kerja kebetulan di perusahaan software, gitu ya. Dan waktu itu supervisor saya benar-benar mengingatkan saya tentang triple constraint ini. Ya, jadi dia dari pengalamannya dia selama bekerja, gitu ya. Ketika kamu menjadi project manager, ada 3 hal utama nih yang mesti kamu perhatikan, gitu ya. Karena 3 hal ini nih harus saling balance, harus seimbang, terutama pada saat kita melakukan eksekusi dari suatu proyek. Ya. Jadi kita bicara ruang lingkup, waktu, dan biaya. Ketika dalam suatu eksekusi itu misalnya terjadi perubahan waktu, ya, dalam hal ini schedule-nya, gitu ya. Misalnya tiba-tiba sponsornya bilang, proyek ini tadinya rencananya 3 bulan, tapi ternyata
mesti dipersingkat. 2 bulan harus selesai karena misalnya kita mesti launch-nya mesti maju ke depan gitu ya, kita nggak bisa nunggu 3 bulan, kita mesti selesai dalam waktu 2 bulan. Nah, sebagai project manager, Bapak Ibu mesti memperhatikan, oke, apa efeknya terhadap ruang lingkup proyek kita, ya, dan juga biaya proyek kita. Ya. Apakah perlu ada perubahan scope? Ya, karena kan waktunya semakin dipersingkat ya. Apakah berarti kita harus mempersedikit ruang lingkup proyek kita, gitu ya, misalnya yang tadinya misalnya sampai Z gitu, tapi kita sampai karena waktunya dipersingkat jadi 2 bulan, jadi mungkin kita pikirkan itu sampai P aja gitu misalnya. Atau kita juga bisa melihat dari segi cost-nya gitu. Apakah kalau kita tetap pertahankan skop atau ruang lingkup yang sama, berarti dengan waktu yang lebih singkat, bisakah kita meng-hire atau merekrut lebih banyak orang untuk mengerjakan proyek itu? Ya, yang akan menaikkan cost-nya. Dan ini juga terjadi kalau kita misalnya ada perubahan dari sisi biaya gitu, misalnya yang tadinya biayanya misalnya 10 juta gitu, ternyata di-cut karena misalnya keadaan krisis seperti ini ya terjadi, misalnya ternyata sponsornya cuma bisa ngasih 5 juta. Nah, kita akan pikirkan lagi, pengaruhnya ke ruang lingkup seperti apa? Pengaruhnya ke waktu dari proyek itu seperti apa? Dan hal yang sama kalau ada perubahan di scope atau ruang lingkupnya. Misalnya ternyata ruang lingkupnya diperbesar, jadi yang tadinya misalnya cuma sampai D gitu ya, ABCD gitu ya, ternyata ditambahin lagi ruang lingkupnya sampai X gitu misalnya. Nah, pengaruhnya terhadap waktu dan biaya seperti apa? Ya, jadi ini 3 hal ini nih harus kita seimbangkan, ya, kita mesti hati-hati, dan ini berlaku di semua project in general ya, jadi bukan hanya software project gitu ya, tapi juga ke project misalnya Bapak Ibu bangun rumah gitu misalnya, itu juga tetap berlaku gitu ya, triple constraint ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Nggak ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, saya akan coba lanjutkan di tahapan berikutnya. Nah, setelah melakukan eksekusi, ya, setelah kita selesai dengan proyek itu, ya, kita akan melakukan closing atau penutupan dari proyek itu. Di penutupan ini kita memastikan bahwa semua tugas telah diselesaikan sesuai rencana, ya, jadi semua komitmen kita dari awal kita akan melakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati telah diselesaikan. Ya. Biasanya kita akan melakukan presentasi akhir kepada sponsor atau kepada bos kita gitu ya, kalau misalnya sponsornya adalah bos kita gitu ya, termasuk membuat laporan final. Ya, jadi bagaimana sih pelaksanaan proyeknya, seberapa berbeda dengan perencanaan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan sebagainya. Nah, di tahapan terakhir kita melakukan evaluasi. Ini tadi juga sudah sedikit saya sampaikan ya. Intinya melakukan review terhadap pelaksanaan proyek kita. Ya, jadi ini ada istilahnya namanya postmortem review nih. Postmortem itu kan kalau di istilah kedokteran kan meninggal terus
kita lihat apa sih yang menyebabkan dia meninggal gitu ya. Nah, di evaluasi postmortem review ini kita melakukan, biasanya berkumpul ya, satu tim gitu, satu project timnya berkumpul. Nah, kemudian membicarakan bagaimana sih pelaksanaan project tersebut. Ya, apa sih yang bagus yang kita lakukan di proyek ini, gitu ya. Apa yang jelek, ya, dan apa yang bisa kita improve, atau bisa kita perbaiki untuk proyek berikutnya. Dan yang kedua, nah ini dokumentasi, termasuk mengkomunikasikan ya lessons learned dan best practice. Jadi pengalaman apa yang menurut kita tuh akan berharga kalau kita dokumentasikan dan kita komunikasikan. Kita misalnya ada kejadian tertentu gitu, misalnya di project itu yang kita bisa share, kita bisa bagikan dengan tim-tim yang lain yang ada, atau dengan mungkin project berikutnya, memastikan beberapa hal yang kita dapatkan dari proyek itu. Ya. Jadi in general itu tahapan dari yang ada dalam suatu proyek ya, jadi dalam siklus hidup suatu proyek gitu. Ada pertanyaan, komentar? Oke, kalau nggak ada saya coba lanjutkan ya. Suatu proyek itu membutuhkan sumber daya, ya, membutuhkan resources, gitu ya, membutuhkan biaya pastinya, ya. Jadi pada prakteknya, ya, kalau Bapak Ibu punya usaha gitu, pasti kan sebenarnya mungkin banyak gitu keinginan untuk melakukan pengen bikin website, atau pengen bikin atau nggak tahu, mungkin bikin tempat produksi yang lebih besar gitu misalnya, atau lebih ke bagaimana bikin komunikasi secara dengan media online gitu misalnya lebih bagus dan sebagainya. Pasti banyak keinginan gitu ya untuk memperbesar usahanya gitu ya. Dan untuk itu kan bisa berarti kita punya keinginan sebagai seorang yang punya usaha gitu ya, misalnya kita punya keinginan untuk bikin banyak proyek gitu ya. Karena kan kalau Bapak Ibu punya usaha berarti kan Bapak Ibu yang punya dana gitu ya, yang akan membiayai proyek itu gitu. Nah, pada prakteknya sumber daya itu tuh terbatas. Ya, kita nggak punya unlimited sumber daya yang kita bisa bikin banyak proyek yang kayak kita hamburkan uang kita buat semua proyek yang kita inginkan gitu ya. Pada prakteknya itu sumber daya terbatas. Jadi kita hanya punya budget tertentu untuk membiayai proyek. Jadi untuk itu biasanya kita melakukan pilihan gitu. Atau kalau dalam lingkup organisasi yang lebih besar gitu ya, misalnya yang pemilik usahanya itu dia harus memilih proyek mana yang harus dikerjakan dalam 1 tahun ini misalnya. Ya, karena kita nggak bisa melakukan semua proyek yang kita inginkan. Ini saya mau meng-highlight ada sumber daya yang terbatas di sini. Nah, karena itu saya mencoba memperkenalkan yang dinamakan measurable organizational value. Jadi nilai organisasi yang bisa diukur gitu ya. Ini semacam benernya idenya ini semacam goal dari proyek yang lebih spesifik yang bisa diukur gitu ya. Jadi ini terjadi di tahapan pertama ketika kita bicara konsep
atau membicarakan konsep dari proyek yang kita inginkan gitu ya, kita harus memastikan adanya MOV ini. Ya. Kita memastikan bahwa proyek kita tuh punya goal yang spesifik dan dapat diukur. Sehingga ini nanti bisa jadi ukuran sukses atau tidaknya suatu proyek itu sendiri. Dan tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, MOV ini harus mendukung visi misi dan strategi dari organisasi. Jadi kita memastikan bahwa proyek kita itu punya business value ke organisasi atau ke perusahaan Bapak Ibu. Ya. Nah, intinya itu yang dinamakan secara umum yang dinamakan dengan MOV. Nah, tahapan pembuatan MOV itu sendiri kita mengidentifikasi area of impact atau area mana sih yang kita harapkan memberikan dampak dari proyek yang kita akan lakukan. Gitu ya. Jadi misalnya apakah itu Bapak Ibu dengan mengharapkan dengan adanya proyek itu Bapak Ibu bisa mendapatkan area finansial yang lebih bagus, financial yang lebih bagus ya. Jadi di area financial gitu ya. Atau misalnya ke yang lebih strategis gitu, Bapak Ibu pengen mendapatkan market share yang lebih besar gitu misalnya dengan adanya proyek tersebut. Atau misalnya bisa juga memberikan dampak sosial gitu misalnya, supaya tingkat kesehatan karyawan lebih bagus lagi gitu misalnya. Jadi itu beberapa area of impact yang kita harapkan dari suatu proyek. Nah, yang kedua adalah lebih detail lagi. Kita tadi ini masih areanya aja ya. Yang kedua ini adalah identifikasi tujuan yang diinginkan. Apakah kita mengharapkan sesuatu yang lebih murah? Ya. Jadi kalau kita misalnya bisa dengan proyek ini, kalau proyek ini berhasil ya kita bisa mendapatkan biaya produksi yang lebih murah gitu. Atau kita bisa menghasilkan pelaksanaan proses produksi yang lebih cepat gitu. Ya, jadi bisa jadi ini saling berkaitan juga ya. Terus yang ketiga menentukan metrik pengukuran bisa jadi misalnya dalam rupiah. Kalau kita bicara secara finansial ya, keuntungannya misalnya untuk meningkatkan profit gitu misalnya ya. Kita mesti definisikan keuntungan profit itu berapa rupiah gitu misalnya. Atau kalau kita bicara kita akan mempercepat proses gitu misalnya mempercepat prosesnya itu berapa menit atau berapa jam, atau kita juga bisa menyatakannya dalam bentuk persentase ya. Kita misalnya dengan adanya aplikasi ini misalnya kalau proyeknya bikin aplikasi gitu ya misalnya, atau dengan adanya website perusahaan Bapak Ibu gitu misalnya, diharapkan nanti pelanggannya akan naik 20% dalam 1 tahun misalnya. Jadi ini kita benar-benar definisikan project itu seperti apa. Dan tahapan yang keempat atau ini salah satu poin penting juga ketika kita mendefinisikan atau membuat MOV adalah menentukan batas waktu, karena seperti yang tadi saya sampaikan ya, proyek itu adalah sesuatu yang sementara, yang temporary. Ya. Jadi bukan sesuatu yang akan terus-menerus terjadi gitu, tapi kita akan menentukan proyek ini akan selesai dalam 2 bulan. Nah, kita juga dalam pembuatan MOV kita juga harus menentukan time frame-nya atau batas waktunya. Misalnya dari website yang kita bikin itu kita akan menghasilkan kenaikan pelanggan, misalnya kita mendapatkan kenaikan pelanggan 20% dalam waktu 1 tahun setelah website itu diluncurkan gitu misalnya. Ya, jadi di sini batas waktunya adalah 1 tahun. Kemudian yang terakhir ini kita memastikan bahwa kita memverifikasi MOV tersebut atau goal dari proyek itu tuh dengan semua pihak terkait. Ya, jadi kita pastikan misalnya dengan penyandang dana, sponsornya gitu ya misalnya, atau kita pastikan dengan seluruh tim proyek
tim yang akan mengerjakan proyek tersebut. Ya. Jadi semuanya tahu, semuanya setuju dengan MOV tersebut. Nah, ini saya memberikan contoh MOV gitu ya. Jadi misalnya dengan pembuatan aplikasi X, maka perusahaan akan mendapatkan 1.000 pelanggan baru dalam waktu 3 bulan. Atau dalam pembuatan website gitu misalnya, dengan melakukan pembuatan website perusahaan Bapak Ibu, maka perusahaan Bapak Ibu akan mendapatkan 1.000 pelanggan baru dalam waktu 3 bulan. Ya. Jadi di sini proyek goal-nya itu jelas, ya. Business value-nya ada, ya kita memastikan bahwa proyek itu dilakukan dilakukan dengan memperhatikan business value dari perusahaan. Ya, jadi ada nilai bisnisnya yang dicapai, bukan hanya sekedar proyek yang ya udahlah saya pengen ngabisin duit aja gitu ya, misalnya kayak seperti itu. Ya tapi kita memastikan bahwa proyek itu tuh selaras gitu ya dengan visi misi perusahaannya, dengan strategi perusahaannya. Kalau misalnya strategi perusahaan Bapak Ibu atau usaha Bapak Ibu itu pengen untuk meningkatkan pelanggan baru gitu misalnya. Nah, proyek ini dengan membuat website itu kan berarti masih align ya, masih selaras dengan strategi itu. Yang kedua misalnya, ini pembuatan aplikasi Y gitu, akan mempercepat waktu proses persetujuan atau pengadaan barang sebesar 50% dalam 1 bulan setelah aplikasi digunakan. Ya, jadi ini sama juga kita benar-benar detailkan gitu ya, kita jelaskan dengan detail apa sih yang kita harapkan dari aplikasi tersebut, ya, atau dari proyek tersebut, dari hasil yang diberikan oleh proyek tersebut. Ya. Jadi proses persetujuan pengadaan barang itu akan lebih cepat 50% dalam 1 bulan setelah aplikasi digunakan. Atau misalnya seperti ini, kalau kita misalnya goal atau impact atau dampak yang kita ingin dapatkan dari proyek tersebut, itu bisa jadi bukan selalu terkait dengan financial atau terkait dengan bagaimana mempercepat proses atau dalam menambah jumlah pelanggan gitu ya. Bisa jadi misalnya lebih ke dampak sosial gitu atau dalam hal ini kesehatan gitu ya. Jadi misalnya kita mau ada proyek misalnya membangun ruang olahraga gitu untuk memberikan gaya hidup sehat yang akan mengurangi jumlah izin karyawan karena sakit sebesar 20% 1 tahun setelah ruang olahraga digunakan. Ya, jadi ini beberapa contoh sih yang bisa kita lakukan. Intinya MOV ini adalah sesuatu yang spesifik, ya, spesifik dari proyek itu, ya. Dan yang kedua itu adalah sesuatu hal yang bisa diverifikasi, bisa diukur. Ya, jadi kita bisa menjadikan MOV itu sebagai ukuran sukses atau tidaknya proyek tersebut. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah cukup jelas? Oke, saya akan coba lanjutkan. Ini sudah materi saya sih sudah hampir selesai sebenarnya. Ya. Kalau kita bicara, tadi saya lebih banyak fokus di sesi ini saya lebih banyak fokus di tahapan yang pertama. Ya, karena di tahapan berikutnya Budia akan menjelaskan lebih lanjut tentang tahapan perencanaan. Ya, jadi secara lebih detail lagi bagaimana sih merencanakan suatu proyek. Sementara di sini saya akan mencoba memberikan apa saja sih yang biasanya dilakukan di tahapan pertama ya, yang memberikan basic atau foundation atau fundamental yang lebih kuat gitu ya dalam pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya dari proyek Bapak Ibu.
di tahapan project goal definition ini atau konseptualisasi dari proyek itu, kita menghasilkan, yang diharapkan dari tahap tersebut itu adalah kita menghasilkan goal, ya, sesuai namanya ya, project goal definition, ya. Kalau di istilah ini kita punya terminologi namanya MOV, ya, untuk memastikan bahwa project goal ini adalah sesuatu hal yang spesifik dan bisa diverifikasi, bisa diukur. Itu yang membedakan MOV dengan project goal biasa. Ya. Dan yang kedua, di tahapan ini kita juga bisa menghasilkan namanya business case atau proposal gitu. Jadi di tahapan pertama ini bisa jadi kita masih belum dapat persetujuan apakah proyek tersebut akan dijalankan atau tidak, ya. Jadi karena kita masih bicara konsep, ya, kita masih bicara proyek ini nantinya pengennya gini, rencananya seperti ini, ya. Jadi rencana secara kasar gitu ya, goalnya seperti ini gitu ya. Nah ini biasanya outputnya itu adalah istilahnya business case atau benernya project proposal gitu ya. Jadi di sini kita lihat kelayakannya juga proyek itu apa namanya, gambaran anggarannya seperti apa gitu ya, secara kasar gitu ya, dan terus kemudian apa yang akan didapatkan kalau proyek ini selesai. Intinya sih di business case atau proposal itu kita akan meyakinkan sponsor gitu ya, bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Nah, setelah proposal itu disetujui, baru kita akan melakukan tahapan berikutnya, yaitu kita akan melakukan perencanaan secara lebih detail proyek itu seperti apa, ya, sebelum kita melakukan eksekusi dan kemudian closing dan evaluation. Oke, itu materi dari saya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak ya? Atau ada yang mau komentar? Bagaimana sih, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan suatu proyek gitu, dan mungkin ada mau share atau mau komentar terkait dengan materi ini, dengan pelaksanaan proyeknya yang sudah pernah dilakukan. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada Pak Hasan, berarti saya akan berikan ke sesi berikutnya dengan Bu Diah. Bu Diah? Ya, bentar Pak. Ya, sudah tampil ya screen sharing saya. Bentar. Ya, selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk project management dengan temanya itu scope, schedule, budget. Jadi ini akan melanjutkan topik-topik yang sudah diterangkan oleh Pak Rudi dan Ibu Dina. Ya, sudah tampil ya PPT saya ya. Jadi timeline, budget, scope dalam project management. Nah, untuk materi ini saya ambil dari buku Mark Chukwa ya, dari IT Project Management. Nah, sedikit mengulang juga, kalau
tadi oleh Ibu Dina sudah diterangkan masalah MOV atau goal, tujuan dari project. Nah, setelah kita bikin tujuan dari project, contohnya gini, kita bikin project ini, misalkan Anda mau bikin apa? Mau bikin website, mau bikin online shop gitu ya. Kita punya tujuan, kita punya goal gitu, kita punya target. Dalam setahun mendatang kita akan memiliki 1.000 pelanggan baru, 1.000 customer baru. Atau dalam 1 tahun mendatang kita akan mencapai omset misalnya 100 juta misalkan begitu. Nah, itu goal kita gitu. Jadi kita memang harus punya goal yang sangat spesifik. Nah, dari goal itu baru kita tentukan lingkupnya. Apa sih yang mau kita bikin gitu loh? Apa yang mau kita kerjakan? Ya. Berdasarkan goal itu. Nah, kemudian yang penting juga di scope ini atau lingkup ini kita juga menerangkan batasan pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang apa yang akan kita selesaikan, apa yang akan kita kerjakan. Ya kan? Nah, ini kemudian jadi di scope ini akan mendefinisikan semua pekerjaan, ya semua output, ya yang harus diberikan oleh tim project. Nah, ini yang juga diterangkan oleh Bu Dina ya, ada yang namanya triple constraint, ya. Nah, ini ada scope, schedule, budget. Nah, itu pembahasan kita sekarang gitu, scope, ruang lingkup, budget, schedule. Kenapa mereka saling berhubungan, kenapa kita penting sekali untuk merencanakan budget, scope, dan schedule. Karena kalau scope-nya bertambah, budgetnya bisa bertambah, schedule-nya juga bisa bertambah. Ya. Mungkin saya kasih contoh begini, misalkan misalnya kita bekerja sebagai event organizer gitu ya. Kita ingin merencanakan sebuah pesta. Scope-nya apa nih? Oh, kita bikin pesta gitu kan. Kalau pesta apa? Misalnya pesta di sebuah gedung dengan kapasitas 200 orang, segala macam. Ya kan, kita sudah menentukan scope. Cateringnya sekian. Nah, ketika kita ngomong, oh 200 orang dengan acara seperti ini, kita sudah tahu, oh kira-kira kita cuma butuh perencanaan sekian minggu, budgetnya sekian, udah. Tiba-tiba ketika ada perubahan, wah ini mau ada misalkan presiden yang datang, waduh itu sudah beda kan, skupnya sudah bertambah. Berarti ada hal-hal yang harus kita jadi bahan pertimbangan. Apa misalkan masalah keamanan, kita harus punya, Anda harus panggil polisi atau pihak-pihak keamanan, Anda harus men-setting tempatnya seperti apa. Nah, akhirnya apa? Pasti ada biaya-biaya tambahan. Artinya Pak, budget Anda juga akan bertambah. Mungkin waktu perencanaannya juga akan bertambah. Nah, itu kira-kira hubungannya seperti itu ya. Jadi kita harus jaga banget scope karena hubungannya dengan budget dan schedule. Nah, di scope ini kita tadi kan sudah dikatakan scope itu adalah apa yang akan kita kerjakan. Ya. Apa yang akan kita kerjakan? Tapi kita juga harus mikirin juga apa yang tidak akan kita kerjakan, apa yang tidak akan kita kasih ke klien misalnya. Contoh lagi, bikin apa? Misalkan bikin kolam ikan gitu ya. Project bikin kolam ikan, titik pokoknya. Bikin kolam ikan, oke. Kenapa kita juga harus penting juga ngomongin apa yang di luar scope, out of scope, supaya tidak ada kesalahpahaman antara kita dengan pihak-pihak terkait, apa dengan klien kita. Klien minta, saya mau tolong dong bikinin kolam ikan, misalkan begitu. Ya kan? Terus kita sebagai yang dapat kerjaan, mungkin kita mencoba untuk menarik asumsi sendiri. Oh, kolam ikan, oke. Si klien cuma ngomong kolam ikan, dah titik. Ya kan? Rupanya kita asumsinya bikin kolam ikan hanya sebatas tanah dikeruk, kita kasih semen segala macam, ada batu-batuan. Rupanya si klien asumsinya harus sudah ada tamannya dong, apa pohon-pohonnya, harus sudah ada ikannya dong, segala macam. Nah, itu kan akhirnya terjadi kesalahpahaman antara kita dan klien. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jelaskan dari awal. Ini kita pengen ngasih seperti ini. Ya. Supaya antara keinginan klien, keinginan pihak-pihak lain, dan kita juga dapat ketemu. Jadi ini skop sendiri. Nah,
kemudian oleh karena itu kita harus bikin statement, ya, bikin statement of work. Jadi kita harus membuat narasi, deskripsi dari proyek kita. Ya, misalnya gini, kalau proyeknya proyek internal, misalkan kita mengerjakan proyek di dalam perusahaan, biasanya hanya berhubungan dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan dari departemen. Misalnya kita bikin aplikasi untuk departemen marketing, berarti kita berhubungan dengan kebutuhan bisnis departemen marketing. Tapi kalau misalkan proyeknya eksternal, tadi contoh lagi, mau bikin kolam ikan gitu ya, kita harus jelas ngasih speknya seperti apa. Kan kita tahu lah, namanya batu aja beda gitu. Ada batu, ada pompa, segala macam, speknya seperti apa, jumlahnya, luasnya, kolamnya mau seperti apa, begitu kan. Kualitasnya mau seperti apa, ya. Dan persyaratan performance lainnya, ya. Apa kinerja lainnya. Nah, itu harus jelas, ya. Nah, ada lagi, misalkan kita juga harus bikin cara lain ya untuk menentukan lingkup itu dengan mengatakan scope statement. Jadi kita memberikan dokumentasi. Jadi saya memang selalu katakan sekecil apapun pekerjaan, ya kita harus punya bukti tertulis. Kalau bisa kita punya bukti tertulis, kemudian ditandatangan atau diparaf atau gimana. Kalau orang zaman sekarang biasa pakai WA. Ini gini WA-nya kita simpan. Tapi dulu kan ngomong kayak gini, ini ada WA-nya kan begitu. Ada yang semacam itu. Itu contoh sebetulnya dari scope statement, dari scope seperti itu. Ya, walaupun kita bertransaksi cuma lewat WhatsApp, tapi itu contoh juga yang paling simple scope statement. Jadi sebisa mungkin semua pernyataan kita punya bukti tertulis. Nanti contoh dari scope statement kalau resmi itu seperti ini, misalkan mengembangkan strategi perdagangan elektronik proaktif, kan. Kemudian mengembangkan sistem aplikasi yang mendukung. Ini sebuah scope statement untuk sebuah produk semacam e-commerce ya, semacam e-commerce di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan pengen dibikinin e-commerce dan si project manajernya bikin semacam ini. Ya, ini akan dibikin oleh project team. Dia mengembangkan strategi, bikin sistem aplikasi, kemudian sistem aplikasi itu harus terintegrasi dengan misalnya sistem di dalam perusahaan. Jadi ini resmi. Ya. Nah, kemudian out of scope-nya apa? Tadi, apa yang tidak akan kita kerjakan, itu juga penting tadi kan. Supaya orang tahu. Misalnya, di sini dikatakan teknologi dan penilaian organisasi terhadap kondisi saat ini, atau assessment. Misalkan saya nggak mau bikin ini ya, nggak mau bikin penilaian strategi marketing misalnya. Kemudian, saya tidak akan bikin manajemen sumber daya pelanggan. Jadi saya murni akan hanya bikin tadi e-commerce site-nya saja. Ya, tapi untuk hal-hal lain saya tidak akan bikin. Nah, itu harus jelas. Ya. Nah, kemudian juga ini contoh dari kalau tadi sudah diterangkan masalah project misalnya life cycle atau siklus. Nah, dari masing-masing tahapan kita bisa punya. Setiap tahapan kita ada outputnya. Apa outputnya? Nah, ini pada tahap inisialisasi outputnya business case, pada tahap project plan, pada tahap planning nanti outputnya project plan, ini pada tahap eksekusi ada aplikasi segala macam. Ya, kemudian pada tahap evaluasi ada project evaluation. Jadi setiap tahapan bisa punya output ya. Nah, ada lagi namanya work breakdown structure. Jadi kita akan mencoba. Ya, jadi hari ini kan saat ini saya akan menerangkan bagaimana bikin schedule dan budget, scope, schedule, budget. Nah, tadi dimulai dari awal, dimulai kita punya goal tadi kan, goal itu kita breakdown. Nah, kita breakdown, kita punya goal tadi nih. Mau bikin apa? Mau bikin aplikasi e-commerce, mau bikin online shop. Nah, kita breakdown apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat tadi online shop atau e-commerce site itu. Ya, jadi ini melakukan dekomposisi dari pekerjaan yang akan dilakukan. Ya. Jadi kita punya project, punya tahapan, ya kan. Kemudian outputnya apa? Nah, kita bagi lagi atas activity dan tugas-tugas. Nah, jadi tahapannya untuk bikin seperti jadi jangan sampai kita mau bikin project, kita bikin dulu langsung kita buka buku, langsung kita bikin tulis schedule-nya. Nah, tapi
kita mulai dari mulai tujuannya apa dulu. Nah, tujuannya apa, skopnya apa yang mau kita bikin, baru kita tahapan-tahapan apa, baru activities-nya apa saja. Ya. Ini contoh seperti ini juga sama yang tadi. Jadi, contoh lagi. Tadi kan contoh ini adalah e-commerce untuk bank. Ya kan. Setelah dibagi tahapan-tahapannya, ya, kita baru nih bisa bikin nih. Ini pada tahapan testing, kita kan bikin aplikasi, biasanya kita uji dulu ya. Contohnya kita uji dulu, ini ngapain aja, ya kan? Oh, kita mereview, kita membuat test plan, kita lakukan ngetes, kita mempresentasikan segala macam. Ya. Jadi tahapannya seperti ini. Dari project, ya kita punya project, tadi balik lagi ke goal, kita akhirnya punya aktivitasnya seperti apa. Nah, kemudian ketika kita sudah membagi atas aktivitas, ya, di sini kita baru bisa mengatur schedule. Kita tahu kan misalnya mau bikin rumah, apa saja tahapan-tahapannya. Kita tahu misalnya Anda bikin desainnya dulu, misalnya Anda panggil untuk tukang untuk pasang fondasi, untuk pasang struktur segala macam sampai akhirnya misalnya finishing gitu ya. Nah, itu kan sudah kita tahu tahapan-tahapannya. Nah, terus kita bisa mengatur bagaimana mengatur tugas-tugas sehingga kita kan inginnya kan rumah kita jadi dengan biaya yang sesuai dengan budget kita dengan hasil yang bagus. Ya, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, dari tugas-tugas itu kita bisa bikin namanya Gantt. Jadi Gantt ini sebuah diagram yang biasa sekali, standar sekali digunakan untuk penjadwalan. Ya, ini tugasnya apa, ini waktunya. Misalkan ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu 15. Ini tugas A ini dikerjakan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Tugas B dari minggu kedua sampai minggu ke-6 dan seterusnya. Ya. Ini kalau ada garis yang ini mungkin kita ingin menggambarkan progres. Nah, ini contoh juga, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bikin Gantt chart. Bahkan di YouTube ada bagaimana cara bikin Gantt chart pakai Excel. Nah, dengan begini kita enaknya apa sih? Kalau kita lihat ya, dengan begini saja gitu ya, kita bisa mengatur sebetulnya. Kalau kita cuma ngomong gini, oh nanti ya tolong yang si ini melakukan A, ya. Misalkan si Andi melakukan A dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, si Budi melakukan B selama 5,5 hari. Nah, si Chandra bikin ini, nah misalkan begitu. Ya. Kalau kita cuma sebatas kita tulis doang, tanpa kita bayangkan kalau tanpa adanya Gantt chart ini, mungkin kita nggak punya bayangan gitu loh. Ya. Pada tanggal sekian, siapa aja sih yang lagi kerja? Pada tanggal sekian, harusnya lagi ngapain aja nih? Nah, dari ini kita bisa lihat, oh iya, pada Juli, tanggal 30, rupanya ada pekerjaan ya pada si B, C, dan D. Nah, oh harusnya si D ini keluar nih tanggal sekian. Nah, kelihatan di sini. Nah, itu kira-kira keunggulan dari Gantt chart ini. Nah, kemudian setelah kita punya daftar tadi, kita punya daftar aktivitas gitu kan. Yang harus kita lihat juga bagaimana cara menyusun aktivitas. Ya, kembali lagi kalau kita balik kemari ya, kita lihat di sini. Kita punya keterbatasan misalnya budget. Ya. Kita punya keterbatasan waktu. Aktivitas itu kan kita bisa pilih. Mau dikerjakan berbarengan atau enggak berbarengan. Contohnya begini. A dan B. Supaya waktunya cepat, saya maunya A dan B dikerjakan bareng-bareng. Iya kan? Bisa nggak? Nah, sebelum ngomong bisa, misalnya kalau misalkan bisa gitu. Ya kan, misalnya si A mengerjakan sisi kiri, si B mengerjakan sisi kanan. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Oke. Bareng-bareng tujuannya supaya cepat.
Tapi memang bisa tujuan tercapai dengan cepat, tapi harus diingat berarti apa? Kita harus punya 2 orang nih, A dan B. Iya kan? Kita harus punya 2 orang A dan B. Nah, lain halnya kalau misalkan kita cuma punya orang 1. Mau nggak mau, sisi kanan dan sisi kiri dikerjakan oleh 1 orang. Artinya apa? Tidak bisa bareng-bareng. Jadi plus dan minus ya. Kalau misalkan bareng-bareng bisa, tapi ya kita harus punya sumber daya yang lebih. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian flow-nya seperti apa sih? Urutan-urutan aktivitasnya ini ada 4 macam ya. Oke, finish to start ini sebuah flow yang standar. Jadi ketika kita menyusun tadi Gantt chart tadi, kita juga harus pikirkan juga ini tipikal pekerjaannya seperti apa. Ini yang paling standar, finish to start. Artinya tugas B ini baru boleh mulai kalau A sudah selesai. Contoh, ya kita baru bisa ngecat tembok kalau ya itu sudah kering kan. Temboknya sudah disemen, sudah kering, kan begitu. Contohnya gitu. Nah, artinya tugas B tidak bisa disusun bareng-bareng dengan A. Karena syaratnya ya dong, kita nggak bisa orang suruh ngecat bareng-bareng sama orang nyemen tembok. Nah, contoh seperti itu. Kemudian start to start. Tugas A dan B dikerjakan bareng-bareng. Misalnya orang menulis apa ya, misalnya orang bikin kue gitu ya. Orang bikin kue, kemudian biasanya kalau di kue itu ada hiasannya, apa tuh mentega buat menghias gitu ya. Ada buttercream untuk menghias. Jadi kita bisa kan, oke, kuenya kita masukin oven, ya. Ketika si kue lagi dimasak di oven, kita bikin menteganya misalkan begitu. Berarti A dan B bisa bareng-bareng. Nah, atau juga finish to finish. A dan B kelarnya bareng-bareng. Ya kan? Contohnya orang bikin buku, kemudian sembari orang itu bikin tulisan di review. Sehingga ketika proses review kan biasanya review orangnya suruh perbaiki lagi, dikoreksi, direvisi, review lagi terus-terusan seperti itu kan. Nah, kita bisa ngomong buku ini dianggap selesai kalau proses menulis dan review sudah selesai kan begitu. Nah, itu contoh sama. Nah, yang sangat jarang adalah start to finish. Nah, start to finish begini. A ini boleh selesai kalau B itu sudah mulai. Nah, contohnya apa nih sebetulnya? Agak susah, agak jarang, sangat-sangat jarang. Jadi A ini boleh selesai kalau B-nya itu sudah mulai. Contoh yang paling lumrah sebetulnya adalah penjadwalan shift di rumah sakit misalkan contohnya ya. Ini kan namanya shift, suster kayak dokter, si shift 1 dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu misalnya. Shift 2 dari jam 4 sore sampai jam berapa tuh? Jam 4 sore sampai jam 4 sore sampai jam 4 gitu ya. Nah, artinya kalau namanya di rumah sakit kan dokter itu tidak boleh kosong ya. Perawat tidak boleh kosong. Misalnya jangan mentang-mentang saya sudah kelar shift saya nih jam 4 sore, saya pulang. Padahal yang shift berikutnya belum datang. Nggak boleh. Kamu boleh pulang kalau shift berikutnya sudah datang. Nah, itu contoh dari start to finish. Jadi, ketika kita menyusun aktivitas, kita juga harus lihat juga. Nah, seperti apa sifat gitu loh, sifat dari aktivitas itu. Jadi, apakah bisa bareng-bareng nggak? Nah, kalau misalkan nggak bisa bareng-bareng, harusnya berjalannya seperti apa? Oh, A dulu baru B dulu. Atau enggak, yang ini bisa bareng-bareng, bisa mulai bareng-bareng. Kalau yang ini bisa kelar bareng-bareng. Kalau yang ini harus ini tuh ada dulu baru ini bisa selesai. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, dari Gantt chart kita bisa membuat project budget. Nah, bagaimana caranya sebetulnya?
Oh iya, kalau mau ada pertanyaan silakan di chat juga boleh ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke Ganjar. Kalau di software project management itu sudah ada sebetulnya setiap aktivitas ini ya, kita punya ini siapa yang ngerjain. Ya. Si A misalnya si A ini berapa sih honornya sehari kan, kalau kita punya tukang ada tukang, ada mandor itu beda-beda, mungkin ada lagi bosnya gitu. Mungkin beda-beda hariannya. Ya kan? Oh, 4 hari, misalkan kalau per hari 200.000, berarti 4 kali 200.000, 800.000 untuk tugas A ini. Kemudian juga selain orang, kita mungkin butuh sumber daya lain, misalkan listrik. Wah, kalau dia ini listriknya banyak. Atau enggak, misalnya sumber-sumber daya lain, misalkan tukang semen, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh dari bagaimana kita dari ini pun kita bisa punya bayangan berapa budget kita, ya kan? Ini ya, sumber dayanya siapa, berapa banyaknya. Jadi kita bisa tadi biayanya berapa, ya berapa lama kita butuh, jadi kita akan keluar uang berapa. Ini biaya dasar, ya ada berapa macam biaya. Ini biaya dasar yang akan kita ketahui sebetulnya, ya kan? Jadi walaupun misalnya ada orang mau kerja borongan juga kita punya ancer-ancer ini siapa yang kerja berapa banyak kan gitu kan ya, kerjanya ngapain aja. Nah, jadi tentukan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi orangnya, ya atau enggak kita butuh misalnya mau bikin apa? Misalkan mau bikin event. Oh, kita butuh nyewa kipas angin. Ya, kita butuh nyewa AC, kita butuh nyewa misal sound system segala macam. Ya, kemudian tentukan jumlahnya. Jumlahnya, berapa kuantitinya gitu loh. Berapa banyak kita butuh, ya. Kemudian baru itu bisa tentukan berapa biaya penggunaan setiap sumber daya itu. Misalkan biaya ongkos orangnya berapa, biaya ongkos peralatannya berapa, ya. Biaya ongkos mesinnya berapa. Nah, itu kita tentukan. Baru kita punya total. Nah, nomor 5, yang penting juga dan mungkin agak susah tadi yang saya katakan, pastikan sumber daya diratakan dan tidak dialokasikan secara berlebihan. Contoh, alokasi berlebih adalah menugaskan seorang anggota tim proyek kedua tugas yang dijadwalkan pada waktu yang sama. Nah, kembali lagi kita lihat. Salah satu nanti keuntungan kita bikin ini, kita bisa tahu. Ya, kalau kita sekarang banyak juga project manajemen aplikasi yang website ya, yang web based kita bisa lihat gitu ya. Kita bikin begini, kita lihat dong. Misalnya, oh rupanya ini sama ini rupanya yang bisa aktivitas tugas C dan D ini yang bisa ngerjain tuh hanya si Andi, misalkan gitu loh. Artinya kan tidak bisa tugas ini diletakkan berbarengan. Andi kan nggak bisa membelah diri dong kan begitu. Nah itu contoh juga. Jadi kita pastikan ini siapa yang mengerjakan. Nah, sehingga kita bisa lihat. Jadi selain dari ini kita bisa lihat selain biaya, kita bisa menentukan kapannya. Kapan proyek ini bisa selesai. Ya. Kapan proyek ini bisa selesai. Jadi mungkin kalau nanti dibikin sesi lagi ya, jadi ada lagi cara-cara untuk menentukan waktu gitu ya, waktu-waktu kritis segala macam dari perencanaan dari proyek. Jadi penentuan schedule juga sebuah topik yang cukup besar juga untuk dibahas sebetulnya. Ya, dari ini pun kita bisa lihat, waduh, wah kalau mundur begini berarti kan si Andinya itu nggak bisa ngerjain saya sama dia bareng-bareng, berarti harus dimundurin. Nah, kalau ini mundur, yang lain juga ikut mundur. Nah, proyek kita bisa mundur. Ya. Nah, itu juga bisa kita dapat informasi itu dari ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting adalah kapan dia selesai sebetulnya ya. Kapan dia selesai. Jadi kalau ditanya kapan selesainya kita bisa lihat. Nah, tujuan lainnya adalah begini. Kadang-kala ada proyek-proyek yang
yang waktunya tidak fleksibel. Contohnya gini, kita jualan gini, kita dagang gitu. Kita tahu bahwa nih kalau orang jualan tuh kebanyakan golden time-nya itu kan masa-masa puasa gitu ya. Masa-masa puasa atau enggak akhir tahun gitu misalkan. Hari raya kan masa puasa, misalkan orang jual makanan, orang jual baju, segala macam. Itu golden time-nya di situ kan. Jadi kita mau bikin misalnya sebuah project, ya promosi kayak atau kita mau merilis produk baru gitu kan. Supaya orang banyak, dan kita maunya ngerilisnya sebelum bulan puasa gitu kan. Sebelum bulan puasa. Jadi mau nggak mau, project ini harus selesai sebelum bulan puasa. Nah, sebisa mungkin ini kita atur. Ini kapan kita harus mulai, ya kapan kita harus selesai. Pokoknya nggak boleh tidak, ini harus sebelum bulan puasa harus selesai. Nah, kalau ada masalah di project sehingga kita harus mundur, berarti kan kita udah nggak dapat momen yang penting lagi. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Ya. Jadi ini yang bagaimana hubungan antara budget dan waktu. Nah, beberapa contoh dari biaya. Tadi jelas ya biaya langsung. Tadi kan biaya langsung jelas biaya orangnya berapa, segala macam. Biaya produksinya berapa, itu biaya yang berhubungan langsung dengan proyek ya. Biaya produksinya berapa, kita butuh kebutuhan sumber daya kita berapa aja. Kemudian juga indirect cost. Indirect cost itu biaya yang tidak langsung gitu ya. Artinya kalau secara akuntansi biasanya kalau direct cost sama indirect cost itu, kalau misalnya direct cost kalau kita menambah produksi biaya juga akan bertambah. Kalau indirect cost biasanya nggak secara langsung menambah produksi, akan menambah biaya gitu loh. Misalkan biaya sewa, biaya listrik, air, terus juga asuransi. Nah itu contoh dari biaya tidak langsung. Kemudian sunk cost. Nah, sunk cost ini begini. Biaya-biaya yang sudah kita keluarkan. Ya. Memang biaya yang sudah keluarkan, jadi kadang-kala kita bisa terjebak dalam hal ini gitu loh ya. Tapi kemudian proyek itu misalnya harus dimodifikasi atau enggak fail gitu, gagal. Jadi banyak sekali proyek yang misalkan gagal. Nah, contohnya begini, kita sudah mengeluarkan biaya gitu untuk bangun rumah. Nah, kemudian sempat kejadian di dekat tempat saya begitu, orang sudah bikin perencanaan, sudah mau bikin ancer-ancer, mau bikin rumah kan, dia sudah mau bikin kerangka segala macam, karena memang posisi tanahnya bagus sekali, yang landai, bisa ngelihat, bisa agak tinggi gitu ya. Ketika sudah keluar uang, beli segala macam, tiba-tiba yang terjadi adalah tanahnya itu rupanya nggak aman. Ya, posisi tanahnya rawan longsor. Sehingga apa? Wah, proyeknya ini gimana nih, gini-gini, ya kan? Ada biaya-biaya yang sudah keluar kan? Biasanya kalau orang suka merasa sayang gitu kan, saya udah keluar biaya, masa sih kita harus cancel kan begitu. Ya. Itu sunk cost, artinya apa? Biaya yang sudah kita keluarkan nggak bisa kita tarik lagi. Mungkin ada satu contoh begini, kita beliin anak kita baju baru gitu ya, terus anaknya tuh nggak suka gitu, terus gimana? Itu namanya sunk cost. Ya udah, kan kita udah nggak, itu kita sudah mengeluarkan uang untuk beli baju, ya sudah, terus anaknya misalkan nggak suka gitu kan, kita mau kasih hadiah, ya orang yang misalkan kita mau kasih orang hadiah, ya terus orangnya itu nggak suka, itu namanya sudah biaya itu sudah keluar, ada resiko, itu resiko yang harus kita tanggung sebetulnya, sunk cost itu. Ya, proyek pun semacam itu, kita sudah keluar uang, tiba-tiba proyeknya gagal, fail segala macam, ya sudah, kita anggap sebagai biaya. Learning curve. Jadi kadang-kala kalau kita project, kita ada proses belajar gitu loh. Misalkan projectnya baru, kita misalnya ada UKM mau bikin produk baru atau bikin kue dengan rasa baru atau segala macam lah ya.
misalnya, oh ini mau bikin kue misalnya red velvet, tapi misalkan ada cabenya, misalkan begitu ya. Enak nggak kan gitu? Kita coba, uji coba, terus kita tes ke customer segala macam, dia suka nggak segala macam, atau enggak kita misalnya beli alat baru gitu ya, beli alat baru. Terus kita minta ke karyawan kita untuk mencoba dulu pakai alat baru itu. Namanya nyoba kan mungkin pakai apanya gitu ya, dia ada waktu dia gagal, nyoba lagi, gagal lagi, itu waktu namanya learning curve, waktu pembelajaran dia yang mungkin kita keluarkan sumber daya gitu ya. Nah itu juga biaya juga. Kemudian reserve itu biaya cadangan, yaitu hal yang wajar ya kita punya biaya cadangan untuk proyek kita. Misalnya kalau zaman dulu juga biasanya kalau kita bikin acara ya, jadi bendahara gitu ya, kita juga begitu ya, ada namanya biaya lain-lain. Nah kalau ada apa-apa kita punya. Nah itu contoh dari biaya-biaya yang bisa kita lihat di proyek. Oke, baik. Cukup sampai sekian presentasi saya. Apa ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan mengenai budget? Ya. Jadi mungkin kalau secara kesimpulannya ya, secara garis besar, kalau kita bikin proyek, apapun itu, proyek itu, pekerjaan yang kita lakukan, biasanya kita akan membuat schedule ya, jadwal, waktu, dan budget. Ya. Tapi yang penting tadi adalah kita punya tujuan kita apa, kemudian apa yang mau kita kerjakan, kemudian berapa lama kita mau mengerjakan, dan berapa biaya yang kita harus kita keluarkan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Dari kaum dev, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bikin schedule gitu. Dan sebelumnya itu juga lumayan mudah untuk digunakan, ya, aplikasi-aplikasi itu. Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup, Pak. Ya, karena waktunya juga sudah habis, kita akan lanjutkan lagi pelatihannya pada pukul 1.30 nanti ya, Bapak Ibu semua, di link yang sama dengan Ibu Nuril nanti. Oh, ini mungkin materinya juga berbeda. Sebentar. Oke, nanti di-invite lagi di undangan. Baik, terima kasih Bu Dia, Pak Rudi, Ya, dan Bu terima kasih Dina. banyak, Pak. Terima kasih, Pak Hasan. Ya, sama-sama, Pak. Untuk teman-teman semua, mohon diisi link kuesionernya untuk Pak Rudi, Bu Dia, dan Bu Dina ya. Ini ada 3 kali ya, ini ada linknya di kolom chat, Bapak Ibu silakan isi. Ya. Ini hanya untuk peserta ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Pak.